Sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan tempat tinggal sekaligus toko kelontong di Jalan Karang Anyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan, kemudian menjalar ke seluruh bangunan. Kebakaran ini membuat panik warga lantaran khawatir api menjalar ke bangunan lain, mengingat kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di lantai 2. Sebuah korsleting listrik, kemudian outputnya masuk ledakan AC, sehingga sudah terjadi kepulan asap dan api langsung besar. Pak, ini yang terbakar apa, Pak? Tempat tinggal rukan-rukan, jadi ruko dan tempat usaha. Tempat tinggal sekaligus tempat usaha ya, Pak ya? Nggak ada merembet kemana-mana lagi gitu, Pak? Tidak, kita sudah secepatnya kita usahakan tidak ada perambatan secara simultan, sehingga kita sudah backup dan kebenaran sekali bangunan ini sangat permanen. Api akhirnya bisa dijinakan tanpa menjalar ke bangunan lain setelah petugas menerjunkan belasan unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, hanya seorang warga yang mengalami luka di bagian kakinya. Kini kasus kebakaran ditangani pihak terkait termasuk Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran toko kelontong di Sawah Besar, Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kementerian Perhubungan akan memberikan sanksi kepada maskapai Super Airjet imbas matinya mesin pendingin udara atau air conditioner selama 2 jam dalam penerbangan Bali, Jakarta. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, derasnya banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi kemarin terekam kamera. Akibat banjir lahar, aktivitas penambangan dihentikan. Beginilah rekaman video datangnya banjir lahar deras kiriman Gunung Semeru. Aktivitas penambangan pasir pun dihentikan. Kendaraan-kendaraan berat di sekitar gunung dipinggirkan. Gunung Semeru terekam memuntahkan lahar deras yang membawa batu besar dan sisa endapan material. Banjir lahar ini memenuhi aliran Sungai Curah Kobokan hingga ke Sungai Rejali. Peristiwa ini terjadi pada hari kemarin. Banjir lahar Gunung Semeru datang dengan cepat, juga membawa lumpur ke sungai. 179 penumpang pesawat Super Airjet rute Bali-Jakarta kepanasan akibat pendingin udara atau air conditioner yang tidak berfungsi. Kementerian Perhubungan menegur maskapai dan memerintahkan inspeksi lebih lanjut. Viral di media sosial, penumpang pada penerbangan Super Airjet nomor IU 737 rute Bali-Jakarta kepanasan di dalam pesawat lantaran penyejuk udara tidak berfungsi. Alhasil, banyak penumpang yang basah kuyup mandi keringat selama 1 jam 50 menit lama perjalanan. Pesawat tersebut membawa 179 penumpang dan 6 kru. Lepas landas pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Saat pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, terindikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi maksimal hingga penumpang kepanasan. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan menegur maskapai Super Airjet akibat insiden AC pesawat mati saat penerbangan Bali-Jakarta pada Selasa lalu yang menyebabkan penumpang kepanasan. Pihak Dirjen Perhubungan Darat pun akan segera menginspeksi lebih lanjut terhadap pesawat Super Airjet yang bermasalah itu dan akan memastikan apakah pesawat tersebut aman untuk digunakan kembali. Tak hanya itu, Super Airjet diminta membina personel penerbangan jika ditemukan kelalaian di luar prosedur SOP yang berlaku. Keselamatan dalam penerbangan menjadi faktor utama dan harus mendapatkan perhatian serius dari maskapai. Untuk membahas lebih dalam,
sudah bergabung bersama kami pengamat penerbangan Alvin Lee, dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi Dirjen Perhubungan Udara namun belum bisa bergabung bersama dengan kami. Kami menyapa langsung Pak Alvin. Selamat malam Pak Alvin. Pak Alvin, selamat malam. Selamat malam Mas Abraham. Ya, Pak Alvin, kalau kita lihat cuplikan ataupun gambar yang baru saja diputarkan, sangat menyedihkan. Apalagi kita melihat ada anak-anak di sana, ada bayi yang kepanasan, basah kuyup dan lain sebagainya. Apa komentar Anda mengenai peristiwa ini? Ya, saya dari data-data yang berhasil saya dapatkan bahwa pesawat tersebut sudah mulai mengalami masalah ketika baru mengudara sekitar 18 menit. Dan saat itu pada ketinggian 29.600 langsung turun ke ketinggian 10.200 dalam waktu 8 menit ya. Itu masih tergolong normal, turun 20.000 kaki dalam 8 menit. Dan ketika mencapai ketinggian 10.200, posisi pesawat itu masih berada di sebelah utara Probolinggo. Jadi pada saat itu pilot mempunyai pilihan untuk divert atau mendarat di bandara alternatif, yaitu di Surabaya. Dan ketinggiannya juga sudah memungkinkan untuk melakukan pendaratan itu. Nah, ini yang saya kira yang perlu diselidiki, diminta keterangan kenapa pilot justru memilih melanjutkan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta pada ketinggian 10.200 dengan kecepatan yang hanya 315 nautical miles per hour. Ini jauh di bawah normalnya sekitar 500-an nautical miles per hour. Sebentar Pak Alvin, SOP-nya seharusnya yang bersangkutan kembali ataupun melakukan pendaratan darurat ya di sana. Namun memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan mematikan suhu mesin pendingin begitu. Apakah memang itu adalah upaya penyelamatan dari keadaan tertentu yang dilakukan pilot atau seperti apa? Ya, kalau saya mungkin perlu saya jelaskan ya bahwa kondisi suhu udara di dalam kabin pesawat itu tidak semata-mata hanya masalah mesin pendingin, karena ini terkait dengan pasokan udara di dalam kabin yang tentunya berkorelasi juga dengan tekanan udara di dalam kabin. Jadi harus dilihat apakah ini hanya masalah pendingin udara atau ada sistem lain yang terkendala. Kalau tekanan udara di dalam kabin dari video yang beredar kelihatannya masih dalam kondisi normal karena tidak ada masker oksigen yang turun. Jadi secara pasokan udara itu masih normal. Mungkin yang terjadi adalah sistem yang mencampur antara udara panas yang masuk dari luar melalui mesin dengan sistem pendinginan udara itu tidak berfungsi baik. Nah, dalam penerbangan ini ada dua aspek. Satu aspek keselamatan dan dua aspek kenyamanan. Mungkin dari aspek keselamatan tidak begitu terganggu, tapi dari aspek kenyamanan ini jelas di bawah standar. Tapi sampai di sana Pak Alvin ya, saya tidak ingin masuk lebih dalam mengenai bagaimana aspek keselamatan dan kenyamanan diperdebatkan. Tapi kalau di sana ada anak-anak dan kita lihat anak-anak itu kepanasan dan lain sebagainya, bukankah semestinya kita berpikir bisa sewaktu-waktu hal yang buruk terjadi kepada mereka dengan keadaan yang seperti itu, Pak Alvin? Dan harusnya memang itu tanggung jawab dari maskapai dan cabin crew untuk memastikan itu tidak terjadi. Setuju. Jadi walaupun untuk keselamatan mungkin tidak terlalu terpengaruh, tapi dari aspek kenyamanan penumpang itu sudah jauh di bawah standar. Dan pilot mempunyai opsi waktu itu mempunyai pilihan untuk mendarat di Bandara Juanda Surabaya. Pada saat pesawat mengalami masalah itu masih sekitar jam 17.15 Bandara Surabaya masih buka. Jadi dan pesawat juga sudah turun ke ketinggian 10.000, itu sudah sangat memungkinkan untuk mendarat di Surabaya. Ini yang perlu dicari, apakah keputusan untuk melanjutkan ke Jakarta ini adalah murni dari pilot sendiri dan apa pertimbangannya, atau ada kebijakan dari perusahaan untuk menghindari divert atau mendarat di bandara alternatif atau bahkan RTB kembali ke bandara asal.
Oke. Kalau dari jaraknya lebih memungkinkan untuk divert ke Surabaya, lebih baik daripada kembali ke Denpasar. Demikian. Dan itu tidak dilakukan dan tindakan itu harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan peristiwa serupa tidak terulang dan apakah memang ada sanksi kita tunggu nanti ya. Terima kasih sekali lagi Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan sudah menyampaikan komentar dan pendapatnya terkait dengan kasus ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina menarik kata maaf kepada pelaku penganiayaan anaknya Mario Dandi CS. Sementara David kini masih berjuang di rumah sakit usai dirawat lebih dari 30 hari. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora yang menarik kata maafnya untuk para pelaku penganiayaan anaknya Mario Dandi CS. Di akun Twitternya, ia juga menyebut Mario Dandi lebih baik minta pengampunan dari Tuhannya karena Jonathan telah menutup pintu maaf atas perbuatan kejinya terhadap David. Hal ini ia sampaikan di depan anaknya yang kini masih terbaring di rumah sakit selama lebih dari 30 hari, berjuang karena kerusakan berat pada saraf otaknya. David juga bernafas melalui trakestomi dengan luka lubang di kerongkongannya dan ditanam infus vena besar di bahu kiri menggunakan selang NGT untuk makan dan minum. Sementara proses hukum kasus penganiayaan David Ozora terus berjalan, persidangan AG dalam kasus penganiayaan ini akan dipercepat dan berlangsung tertutup karena AG masih di bawah umur. Pelaku lainnya yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua tengah menunggu kelengkapan berkas perkara. Pihak David juga akan kembali melaporkan Mario Dandi atas penyebaran video penganiayaan dengan sengaja.